Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang Yahudi Israel mengklaim Palestina adalah negeri yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Itu sebabnya Yahudi Israel melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya sekalipun dengan mengusir dan membunuh warga Palestina. Lalu, apakah benar tanah Palestina itu untuk bangsa Yahudi Israel? Sejarah Palestina bermula dari kehidupan Nabi Ibrahim yang dilahirkan di Aur, sebuah wilayah di Babilonia, setelah diselamatkan oleh Allah dari kezaliman Raja Namrud. Nabi Ibrahim bersama kedua istrinya dan sepupunya, yaitu Nabi Lut, pindah ke tanah yang diberkahi, yakni tanah air Kan'an, Palestina tepatnya di Baitul Maqdis. Kepindahan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut disebutkan dalam Al-Quran. Pada surah Al-Ankabut ayat 26 hingga 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 71 hingga 72 yang artinya, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami memberkahinya untuk sekalian manusia, dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang saleh. Dari berbagai pendapat, Palestina termasuk tanah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Pada perkembangannya, Palestina diklaim oleh Bani Israel sebagai tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Sebelum Nabi Ibrahim memasuki Palestina, penduduk daerah tersebut merupakan penyembah berhala. Kemudian, Nabi Ibrahim memberikan keyakinan kepada mereka untuk meninggalkan kekafiran dan mengakui adanya Tuhan yang esa. Beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim mendirikan rumah untuk istrinya, Hajar, beserta putranya Nabi Ismail di Makkah. Sementara istrinya yang lain, yakni Sarah dan putranya Nabi Ishak tinggal di Palestina. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Ibrahim ayat 37 yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Bani Israel merupakan sebutan yang dinisbatkan oleh Allah untuk keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Isra berarti hamba atau pasukan Allah. Sebutan itu bermula dari pertengkaran sengit antara Nabi Yakub dan saudara kembarnya yaitu Isu atau Esau. Lalu untuk menyelamatkan dirinya, Nabi Yakub berisra. Maksudnya, Nabi Yakub berjalan pada malam hari ke negeri pamannya yang bernama Laban di kampung Ur, distrik Kildani, Irak. Karena melakukan isra, Nabi Yakub diberi sebutan Israel. Adapun kata Yahudi berasal dari penisbatan segolongan kaum kepada seorang putra Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Kedua belas anak Nabi Yakub termasuk Nabi Yusuf disebut sebagai Bani Israel, meskipun sebutan Israel dinisbatkan kepada Nabi Yakub. Orang-orang Yahudi Israel mengklaim bahwa mereka berhak atas Palestina. Klaim itu berdasarkan sejarah bahwa nenek moyang mereka pernah tinggal di Palestina, yakni pada masa Nabi Ibrahim hingga generasi Bani Israel terakhir diusir dari Baitul Maqdis pada zaman kedudukan Romawi di sana. Klaim kepemilikan juga didasarkan pada dalil agama. Dalam kitab suci mereka disebutkan bahwa Allah telah menjanjikan kepemilikan tanah Kan'an, Palestina, dan wilayah sekitarnya dari Sungai Nil di Mesir sampai Sungai Eufrat di Irak. Janji tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Bani Israel mengaku bahwa mereka merupakan bangsa terpilih, keturunan Nabi Ibrahim. Untuk mewujudkan keinginan itu, Bani Israel berusaha meniadakan keturunan Nabi Ibrahim dari garis keturunan Nabi Ismail. Dengan meniadakan keturunan dari garis Ismail, mereka merasa sebagai bangsa terpilih yang paling berhak atas tanah Palestina dan sekitarnya. Itulah yang menjadi dasar mengapa orang Yahudi benci dengan Rasulullah.
sebab Rasulullah adalah keturunan Nabi Ibrahim dari garis keturunan Nabi Ismail. Berdasarkan silsilah tersebut, Bani Ismail juga berhak mendapatkan tanah yang dijanjikan. Namun, Bani Israel tidak mau mengakui keberadaan Bani Ismail. Mereka merasa satu-satunya bangsa terpilih yang memiliki hak penuh atas Palestina. Memang, Bani Israel pernah dibawa oleh Nabi Musa untuk memasuki negeri itu dan merebutnya dari bangsa Amalek. Syaratnya masuk ke negeri itu dengan beriman kepada Allah dan menaati perintah dan larangannya. Oleh karenanya, hanya yang beriman kepada Allah Ta'ala dan mengikuti syariat dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman yang akan memperoleh kemenangan dan menduduki negeri Palestina. Tetapi Bani Israel justru menyimpang dari ajaran tauhid dan membangkang kepada Nabi Musa hingga akhirnya mereka tersesat terkatung-katung berpuluh-puluh tahun di padang pasir. Bahkan orang-orang Yahudi juga membunuh para nabinya sendiri. Setelah Nabi Musa, Allah mengutus nabi-nabi lainnya untuk meluruskan orang-orang Yahudi. Tetapi setelah nabi-nabi itu wafat, mereka kembali menyimpang. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri yang membunuh nabi-nabinya. Oleh karena kekafirannya itu, sampai hari kiamat, orang-orang Yahudi tidak akan memperoleh yang diinginkannya. Bahkan dalam banyak hadis diriwayatkan, pada akhir zaman umat muslim akan bersatu untuk melawan Yahudi. Hingga bebatuan pun bicara menunjukkan keberadaan kaum Yahudi, sehingga dengan mudah kaum muslimin membunuhnya. Bahkan dalam riwayat lainnya, disebutkan Nabi Isa akan turun di akhir zaman membunuh Dajjal dan kaum Yahudi yang menjadi pengikutnya. Sahabat tutur kolbu, jadi sudah jelaskan sekarang bahwa tanah yang dijanjikan itu diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan mengikuti syariat dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman yang akan memperoleh kemenangan dan menduduki negeri Palestina. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullahu khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.